Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas final pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Musdalifah Syahrir, SPD, MPD. Pada video ini kami membahas tentang peran perguruan tinggi dalam pembangunan wawasan kebangsaan. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 anggota. Saya sendiri, Nur Fitra Julianti Pattah. Saya Supiati Mustari. Saya Mufidatul Asya. Langsung saja, inilah video presentasi dari kelompok kami. Menyadari arti pentingnya pemahaman nilai-nilai 4 konsensus nasional bagi keutuhan NKRI dan semakin beratnya tantangan yang dihadapi seluruh komponen bangsa, termasuk kalangan perguruan tinggi beserta jajaran kalangan sivitas akademiknya, perlu mengembangkan konsep pemikiran dan upaya-upaya terobosan yang memanfaatkan keberadaan dan jaringan para alumninya yang tersebar luas di seluruh wilayah Nusantara. Keberadaan para alumni yang bersumber dari berbagai komponen bangsa ini sebagai agen perubahan tentu merupakan kekuatan potensial dalam rangka revitalisasi nilai-nilai 4 konsensus nasional. Kalangan perguruan tinggi sesungguhnya memiliki peran yang vital dan krusial dalam pembentukan watak dan karakter bangsa, khususnya generasi muda terpelajarnya. Dalam kaitan pembentukan manusia Indonesia yang modern dan berwawasan kebangsaan, itulah peran perguruan tinggi menjadi sangat penting dan menentukan masa depan bangsa. Hal ini tidak terlepas dari fungsi perguruan tinggi yang mengemban tugas dan tanggung jawab seperti tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, segenap sivitas akademik perguruan tinggi sesungguhnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang senantiasa melekat untuk turut serta secara aktif dalam proses pembangunan nasional, termasuk pembangunan watak dan karakter bangsanya. Terkait revitalisasi wawasan kebangsaan, berdasarkan laporan hasil survei BPS RI tentang Survei Kehidupan Bernegara atau SKB yang dilakukan tanggal 27 Mei 2011 hingga 29 Mei 2011, tampak dengan jelas kepercayaan dan harapan masyarakat yang begitu besar kepada tenaga pendidik untuk memberikan edukasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat ini harus direspon dengan tanggung jawab tenaga pendidik untuk selalu meningkatkan kemampuan profesi dan memberikan keteladanan dan tingkah laku di kehidupan masyarakat sehari-hari. Profesi tenaga dosen yang tersebar merata di seluruh tanah air mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan karakter bangsa. Melalui sosialisasi nilai-nilai Pancasila, mahasiswa sebagai bagian tidak terpisahkan dari perguruan tinggi merupakan tulang punggung negara sebagai agen of change and agen of development suatu bangsa. Peran strategis kalangan muda terpelajar ini telah dibuktikan sejak era kebangkitan nasional tahun 1908 hingga era reformasi tahun 1908. Di tengah tantangan perubahan yang membawa tata laku dan tata nilai baru, kalangan muda terpelajar harus mampu membekali dan membentengi diri dengan wawasan kebangsaan yang kuat. Tanpa dibekali hal tersebut, generasi muda akan mudah terhanyut dan terbawa derasnya arus perubahan yang syarat dengan semangat kebebasan dan keterbukaan. Generasi muda, utamanya para mahasiswa, harus mampu memilih dan memilah tata nilai baru yang tidak sesuai dengan identitas jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong. Menyadari situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa saat ini dan berpedoman pada Tridharma Perguruan Tinggi, kalangan perguruan tinggi diharapkan mampu mentransformasikan dirinya sebagai spearhead pembangunan watak dan berkarakter bangsa. Dengan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi harus mampu membebaskan diri dari berbagai kepentingan apapun di luar kepentingan pendidikan. Disadari, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing suatu bangsa. Namun harus disadari pula bahwa
Kesejahteraan dan daya saing bangsa tidak cukup hanya dibangun oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih dibutuhkan kecerdasan emosional dan spiritual untuk memanfaatkan dan mengelola kemajuan teknologi agar membawa manfaat besar bagi bangsa. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tinggi harus mampu menyajikan keseimbangan antara peningkatan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritual para mahasiswanya. Tanpa disertai dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, kemajuan teknologi justru akan menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa. Sebagai bagian pembangunan kecerdasan emosional, pembangunan pendidikan tinggi yang berorientasi pada budaya dan kearifan lokal merupakan salah satu langkah strategis untuk menghasilkan generasi muda terpelajar yang tidak melupakan akar budaya aslinya. Dalam bahasa sederhana, kecerdasan emosional yang bersumber dari budaya dan kearifan lokal diwujudkan dalam bentuk perilaku yang menjunjung tinggi moral dan etika, kejujuran, dan kebangsaan. Kalangan perguruan tinggi harus menempatkan ketiga faktor tersebut sebagai fokus utama pendidikan para mahasiswanya, sejak tahun pertama hingga tahun terakhir. Hal ini harus dijadikan misi setiap lembaga pendidikan tinggi yang ada di tanah air agar kultur dan budaya bangsa tidak terkontaminasi budaya asing yang menyertai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia, utamanya kalangan generasi mudanya, harus memperkuat struktur budaya dan kearifan lokal, mengingat nilai-nilai luhur budaya bangsa merupakan kekuatan determinan dalam menghadapi dampak globalisasi. Dengan cara demikian, bangsa Indonesia tidak akan kehilangan jati diri maupun identitas bangsa. Secara khusus, Civitas Akademika Perguruan Tinggi harus mampu mengembangkan dirinya sebagai batu penjuru kalangan perguruan tinggi lainnya dalam pembangunan wawasan kebangsaan generasi muda. Namun, besar yang disandang perguruan tinggi ini harus dijadikan motivasi kalangan Civitas Akademikanya untuk mengembangkan pola dan kurikulum pendidikan yang nasionalistis. Oleh karena itu, kalangan Civitas Akademika Perguruan Tinggi diharapkan mampu untuk yang pertama, mengembangkan kurikulum pendidikan yang mengandung nilai-nilai kejujuran, etika, dan moral, watak dan karakter, dan nilai-nilai kebangsaan. Dan yang kedua yaitu mengembangkan tridharma perguruan tinggi berbasis kemampuan dan kearifan lokal, membangun kesadaran dan kewaspadaan di kalangan mahasiswanya terkait perilaku-perilaku yang mengikis rasa nasionalisme, moral dan etika, utamanya radikalisme serta penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.